Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Dwi Apriliani dengan nomor NPM 2321700668. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat flora dan fauna untuk kesejahteraan. Tentunya kita sebagai manusia di muka bumi ini banyak sekali jenis-jenis flora dan fauna di muka bumi ini. Nah, dengan adanya flora fauna ini tentunya mempunyai manfaat untuk kita. Nah, apa sih tujuannya kita mengetahui flora dan fauna itu untuk kesejahteraan? Nah, di sini kita akan membahasnya. Tujuan kita mengetahui manfaat flora dan fauna ini yang pertama, memanfaatkannya dengan bijak. Ketika kita sudah mengetahui berbagai macam manfaat dari flora fauna ini, tentunya kita akan lebih peduli kepada lingkungan sekitar. Nah, contohnya kita tidak mengeksploitasi, dan contohnya ketika kita sudah menebang pohon, kita harus menanamnya kembali. Nah, yang kedua, menjaga kelestarian. Ketika kita sudah mengetahui apa saja manfaatnya, maka kita akan mulai sadar untuk melindungi ekosistem agar tidak punah ataupun rusak. Yang selanjutnya, menyadarkan pentingnya ekosistem, di mana flora dan fauna ini tentunya saling berhubungan dengan rantai makanan dan keseimbangan alam. Nah, dengan memahaminya, manusia akan sadar bahwa merusak satu ekosistem saja dapat berpengaruh kepada ekosistem yang lain, dan termasuk juga kehidupan manusia itu sendiri. Indonesia memiliki banyak sekali kekayaan flora dan fauna dan beragam-ragam. Nah, Indonesia ini menduduki urutan ke-7 di dalam kekayaan flora berbunga. Lebih dari 25.000 tumbuhan berbunga, 400 jenis kayu komersial di Asia Tenggara seperti kayu dipterokarp dan berbagai jenis lainnya. Selain floranya yang melimpah, Indonesia juga memiliki kekayaan fauna yang melimpah juga. Nah, Indonesia merupakan negara dengan kekayaan jenis mamalia dan kupu-kupu swallowtail terbanyak di dunia. Nah, Indonesia juga memiliki 1.519 jenis burung, lebih dari 270 jenis mamalia dan amfibi, dan juga 600 jenis reptil. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa banyak sekali jenis-jenis flora dan fauna. Tujuan kita mengetahui manfaat dari flora fauna, di sini saya akan membagikan manfaat dari berbagai sektor. Nah, yang pertama, manfaat flora dan fauna di sektor ekonomi. Nah, untuk flora sendiri banyak sekali berbagai jenis flora yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber pangan, bahan bangunan, ataupun daya tarik pariwisata. Nah, di mana sumber pangan ini seperti adanya padi, jagung, sayuran yang menjadi sumber bahan pokok yang mengandung karbohidrat serta vitamin. Nah, terdapat juga berbagai buah-buahan, biji-bijian yang bisa juga menjadi salah satu sumber pangan. Selanjutnya bisa menjadi bahan bangunan, di mana banyak sekali jenis kayu-kayuan di Indonesia yang bisa menjadi bahan bangunan seperti untuk membangun rumah ataupun infrastruktur lainnya. Mana juga terdapat seperti contohnya bambu yang digunakan untuk bahan bangunan juga, yaitu untuk mengurangi ketergantungan di mana adanya bahan impor dan untuk menghemat biaya pembangunan itu sendiri. Nah, yang selanjutnya penunjang pariwisata, di mana banyak sekali keanekaragaman flora, termasuk bunga-bungaan yang memiliki keindahan ataupun keunikan itu sendiri yang bisa menjadi sebagai objek wisata. Misalnya terdapat adanya taman bunga, adanya hutan wisata, ataupun kawasan pegunungan yang masih dipenuhi tanaman langka seperti edelweiss yang bisa menjadi daya tarik wisata. Nah, yang kedua, adanya manfaat flora dan fauna di dalam sektor kesehatan. Nah, untuk flora ataupun tumbuhan itu sendiri banyak digunakan sebagai obat tradisional. Seperti contoh halnya kalian pasti sudah memanfaatkan kunyit ataupun
kencur ataupun jahe yang bisa untuk membuat jamu yang sebagai obat tradisional itu sendiri. Nah, di mana juga terdapat salah satunya daun sirih yang itu bisa sebagai antiseptik. Yang selanjutnya adanya fauna ataupun hewan yang dimanfaatkan sebagai untuk sektor kesehatan, yaitu bisa menghasilkan zat yang bermanfaat untuk obat, seperti contoh halnya bisa ular. Nah, bisa ular itu bisa digunakan untuk penelitian anti racun. Ada juga terapi lintah, yang dimana terapi lintah ini memerlukan tidak sembarangan lintah gitu, tapi ada jenisnya, yaitu jenis hirudo, yang dimana digunakan untuk terapi lintah itu sendiri untuk melancarkan peredaran darah. Nah, ada juga seperti misalnya lebah. Nah, lebah itu bisa menghasilkan propolis serta madu yang bisa digunakan sebagai antibakteri. Nah, yang ketiga, manfaat sosial. Manfaat sosial ini salah satunya penyedia lapangan pekerjaan di sektor perkebunan dan pertanian. Nah, di mana ketika kita memiliki berbagai jenis tumbuhan yang ada di kebun kita, nah tentunya kita bisa mempekerjakan orang untuk bekerja ataupun mengolah perkebunan kita agar tetap terjaga. Nah, salah satunya kita bisa mendirikan lapangan pekerjaan di perkebunan itu sendiri. Nah, yang selanjutnya sebagai pembentuk budaya setempat. Nah, contohnya seperti adanya burung cendrawasih yang digunakan sebagai simbol budaya yang ada di Papua, yang melambangkan artinya keindahan alam yang ada di Papua. Nah, yang selanjutnya manfaat flora dan fauna di dalam sektor ekologis. Nah, di mana untuk flora itu sendiri sebagai ketersediaan oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Nah, tentunya kita sebagai manusia tanpa adanya oksigen, tanpa adanya tumbuhan yang bisa menghasilkan oksigen itu sendiri, tentunya kita tidak bisa hidup. Nah, makanya penting sekali untuk kita menjaga agar tumbuhan tetap lestari, tetap ada di muka bumi ini. Nah, selanjutnya fauna. Nah, fauna ini salah satunya mikroorganisme yang terdapat di dalam tanah. Nah, untuk mikroorganisme itu sendiri dapat memperbaiki struktur tanah dan kesuburan tanah sehingga mendukung pertanian. Nah, tentu dengan adanya mikroorganisme di dalam tanah itu bisa menyuburkan ketika kita sedang menanam ataupun berladang di dalam sektor pertanian kita, itu bisa menjadi sebagai menjaga kesuburan tanah di ladang kita. Nah, dengan banyaknya sekali manfaat dari flora dan fauna itu sendiri, baik itu di dalam sektor ekonomi, sektor sosial, kesehatan, serta sektor ekologisnya. Nah, agar kekayaan hayati ini tetap lestari dan juga bermanfaat untuk keberlanjutan, nah diperlukan adanya yang pertama strategi nasional berbasis ilmu, teknologi, diversifikasi, dan keterpaduan didukung regulasi pemerintah dan kerjasama internasional. Nah, di mana perlu adanya strategi nasional yang berbasis ilmu ataupun teknologi yang semakin maju ini, dan juga tentunya dengan dukungan dari pemerintahan, juga kerjasama yang internasional juga. Yang kedua, pengelolaan berbasis bioregional yang memadukan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya. Nah, di mana pengelolaan berbasis bioregional ini tentunya harus ada berbagai aspek, dari berbagai aspek, baik itu ekologi, ekonomi, dan sosial budayanya. Nah, ketika kita hanya mementingkan satu aspek saja, tentunya pasti itu tidak akan keberlanjutan untuk masa yang akan datang. Contohnya saja, ketika kita hanya mementingkan aspek ekonominya tapi tidak dengan aspek ekologinya, maka aspek ekonomi itu sendiri tidak akan berkembang dengan baik ataupun dengan keberlanjutan, tapi itu hanya sementara. Tetapi ketika kita mementingkan aspek ekologinya juga, sosial budayanya juga, tentunya itu akan baik dan akan untuk keberlanjutan itu sendiri.
terdapat dua langkah utama untuk pemanfaatannya, yaitu memprioritaskan investasi nasional dalam ekowisata, bioprospeksi, dan eksplorasi laut karena dapat meningkatkan ekonomi, kesejahteraan, dan pelestarian lingkungan. Di mana memprioritaskan investasi ini di dalam adanya ekowisata juga termasuk bisa meningkatkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan baik itu untuk flora dan faunanya ataupun untuk manusianya, dan juga melestarikan lingkungannya itu sendiri. Nah, yang kedua, mengembangkan sains dan teknologi dengan melibatkan masyarakat dan meningkatkan nilai ekonomi biodiversitas agar meningkatkan pemanfaatan kekayaan hayati secara optimal dan berkelanjutan. Nah, tentunya dengan adanya banyak sekali teknologi yang sudah maju pada zaman sekarang, kita juga bisa lebih maju juga untuk pemikiran bisa memanfaatkan flora dan fauna itu sendiri. Contohnya kita bisa menggunakan drone sebagai salah satu pemanfaatan untuk di dalam bidang pertanian. Nah, baik, ketika kita sudah mengetahui manfaat apa saja sih yang sudah kita ketahui. Nah, di sini saya akan menyimpulkan keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia sangat berlimpah dan sangat beragam, baik itu manfaatnya di dalam sektor ekonomi, kesehatan, sosial, budaya, dan ekologi. Nah, kekayaan ini menjadi sumber pangan, obat-obatan, energi, lapangan pekerjaan, serta menjaga keseimbangan lingkungan. Nah, untuk menjamin kelestariannya diperlukan adanya strategi nasional, pengembangan berbasis regional, investasi, serta pengembangan sains dan teknologi secara berkelanjutan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.